Oke, balik lagi ke channel YouTube Make with Orange. Pada kesempatan kali ini bersama gua Fali akan memberikan tutorial mengenai HTML dan CSS. Jadi dalam tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tampilan interface kurang lebih yang lagi gua tampilin sekarang di layar. Sebelum lanjut, gua mau ngasih tahu tools apa aja yang bakal kita pakai dalam tutorial kali ini. Yang pertama ada namanya text editor. Jadi fungsi text editor ini untuk mengetikkan baris kode kita yang akan ditampilkan ke dalam internet browser. Terus apa aja sih text editor ini? Yang pertama ada Visual Studio Code, kedua ada Sublime Text, lalu ada Atom, juga ada beberapa text editor lainnya. Dan yang sekarang lagi gue pakai itu adalah Visual Studio Code. Yang kedua ada namanya internet browser. Jadi fungsi internet browser ini untuk menampilkan baris kode yang telah kita buat di dalam text editor seperti yang lagi gue tampilin sekarang. Terus apa aja nih internet browsernya? Mungkin yang kalian familiar seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, ya kurang lebih kayak gitu. Itulah namanya internet browser. Oke, jadi itu beberapa tools yang akan kita gunain dalam tutorial kali ini. Buat kalian yang belum install, ya langkah baiknya diinstal dulu, di pause bentar videonya, nanti habis itu balik lagi ikutin tutorialnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Sekarang kita ada dalam materi, gue udah buka text editornya. Di sini ada sebuah atau file kerangka dari HTML yang gue tampilin di awal video tadi. Juga gue menyiapkan satu folder yang berisi foto atau image untuk ditampilkan ke dalam website, dan satu file CSS yang fungsinya untuk mempercantik tampilan dari websitenya. Nah, jadi kita akan belajar cara penggunaan HTML juga CSS di dalam sebuah website. Lanjut, kalian bisa mempersiapkan satu folder kosong yang dimana untuk menyimpan file website kalian atau file HTML dalam tutorial kali ini. Kayak di sini gue membuat folder dengan nama day1. Habis itu kalau udah, kita pakai shortcut Ctrl K Q. Nah, di sini kita bisa select folder, habis itu bisa kebuka foldernya. Berhubung gue udah buka, jadi ini gue cancel. Terus kalau udah kebuka foldernya, kita kesini ada bagian add new file, terus kita ketikin filenya. Misal sip, udah kebuat sebuah file HTML baru. Juga jangan dilupain menggunakan ekstensi .html, karena kalau enggak, file yang kita buat nanti hanya terbaca sebagai sebuah file teks. Udah sampai sini, sekarang kita bisa membuat sebuah kerangka dari HTML. Dan untuk yang menggunakan Visual Studio Code ada namanya emmet. Nah, jadi emmet ini fungsinya untuk memprediksi kode apa yang akan kita gunakan. Di sini jadi kita bisa dibantu dengan emmet untuk membuat struktur dari HTML. Misal ini gue enter, nah udah kebentuk kerangka dari HTML ini. Dari sini gue juga mau ngejelasin apa itu HTML. Jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang dimana HTML mendefinisikan struktur halaman web menggunakan bahasa markup. Jadi sebuah halaman web tersusun dari elemen-elemen HTML, dimana elemen HTML direpresentasikan menggunakan kode tag. Lalu browser menerjemahkan elemen HTML tadi menjadi halaman web. Kurang lebih kayak gitu penjelasannya.
Dari sini gue mau ngejelasin struktur atau kerangka dari HTML. Pertama ada bagian head. Jadi bagian head ini yang nantinya akan tampil di top bar internet browser kita. Kayak sini gue ngasih judul HTML CSS tutorial make width orange. Habis itu gue balik lagi ke text editor, ada bagian body. Nah body ini yang nantinya akan tampil di bagian konten dari internet browser kita. Kita balik lagi ke text editor, semisal gua ketik elemen HTML H1, terus gua ketik lagi di dalamnya nah habis itu kita save, atau ada fitur auto save di sini yang udah gua pakai. Jadi fitur ini ngebantu kita untuk save file. Kalau udah, kita klik kanan, nanti ada namanya open in browser. Nah buat kalian yang belum ada open in browser, kalian bisa ke bagian extension, terus nanti kalian searching apa itu in browser. Nah kayak ini yang gua udah install. Kalau udah ketemu, nanti kalian tinggal install, ditunggu aja. Kalau udah, nanti bakal langsung ada di bagian klik kanan ini. Habis itu kita pilih order browser, kita pakai yang Google Chrome. Nah kurang lebih kayak gini nanti tampilnya. Nah kenapa ini dokumen? Soalnya di bagian title ini kita belum ganti. Semisal kita bakal ganti, atau kita samain aja kayak file ini, kita copy terus kita paste. Nah sini jadi title lah HTML CSS tutorial make width orange. Habis itu kita save, balik lagi ke browser, kita refresh. Nah jadi deh title dari website kita. Habis itu kontennya juga hello world. Nah dari sini gue juga mau jelasin apa itu namanya elemen HTML. Jadi elemen HTML ini terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, yang dimana kontennya itu berada di antara tag pembuka dan tag penutup ini. Terus dari konten ini yang akan ditampilkan ke dalam internet browser. Kurang lebih kayak gitu mengenai elemen HTML. Dari situ yang ngebedain tag pembuka dan tag penutup adalah bagian tag penutup ini yang menggunakan slash atau garis miring. Nah udah dari sini mungkin gue bakal komen bagian hello world nya menggunakan kontrol sama slash. Habis itu gue bakal ngarahin ke file sebelumnya. Habis itu kita bakal copy bagian div header ini, terus kita paste di bawah hello world ini. Oke ini kurang sip. Dah habis itu kita pakai shortcut atau ada namanya format dokumen ini. Nah jadi supaya lebih rapih lagi codingannya. Dari sini gue bakal ngejelasin elemen HTML apa aja yang gue pakai dalam tutorial kali ini. Pertama ada namanya div. Jadi fungsi div ini untuk membuat website kita ke dalam beberapa bagian. Jadi kita bisa menggunakan div ini untuk kita membagi konten di dalam website kita supaya lebih rapih. Semisal di sini gue menggunakan div, terus gue tambahkan kelas header, yang berarti di dalam div ini kita membuat bagian header dalam website kita. Juga kita bisa menggunakan ID, jadi ada kelas ada juga ID. Fungsinya dari kelas sama ID ini, misal kita menggunakan CSS nantinya, jadi kita panggil nama dari kelas atau ID ini, terus kita custom tampilan dari bagian div header ini. Lanjut ada lagi
tag atau elemen HTML image. Nah, jadi fungsi image ini atau IMG ini untuk menampilkan sebuah gambar, yang dimana cara menampilkannya pun kita di dalam image-nya menggunakan search, terus kita arahkan file gambar yang kita punya. Kalau udah, nanti kita save, habis itu bakal tampil di dalam browser. Nah, kurang lebih kayak gini. Balik lagi ke text editor. Jadi kenapa gua bikin file atau file gambarnya ini di dalam folder aset, terus di dalam folder project kita, supaya manggilnya itu lebih mudah. Kayak gini manggilnya. Terus jangan dilupain juga nih ekstensi dari gambarnya. Dari sini kita juga bisa manggil gambar atau menampilkan gambar dari internet. Misal kita cari nih, terus kita ke bagian gambar, pilih salah satu aja, misalnya ini. Kalau udah kebuka, tinggal kita klik kanan di gambarnya. Habis itu kita copy bagian image address ini. Kalau udah, kita balik ke text editor. Di bagian search ini kita ganti jadi link address dari gambarnya. Sip. Udah kita paste, terus kita save. Habis itu kita balik lagi ke internet browser, kita refresh di sini. Nah, muncul Gua HTML5. Dan yang perlu dipastiin juga kalau mau gunakan gambar online ini, yaitu adanya koneksi atau jaringan internet supaya gambar ini bisa muncul. Karena kalau enggak, kemungkinan gambarnya nggak bisa muncul karena dia online atau ngelink dari internet. Baik lagi ke text editor. Habis image, ada juga tag atau elemen HTML break. Jadi fungsi break ini supaya kontennya itu tidak menonjol ke samping tapi bisa turun ke bawah seperti di enter. Lanjut, ada tag paragraf. Ya, tag paragraf ini fungsinya untuk mengetikkan bagian paragraf di konten website kita. Terus di dalam tag paragraf gue menambahkan tag bold supaya di dalam tag bold ini ada kalimat yang ditebalkan hurufnya. Contohnya seperti ini, single page application atau SPA ini. Terus ada juga tag A. Jadi fungsinya tag A ini untuk mengarahkan kita ke dalam sebuah link website ataupun link halaman. Semisal di sini kan karena kosong linknya, makanya dia nggak bakal ngarah kemana-mana. Nah, tapi kalau misalnya kita tambahin linknya, misal link ini kita copy, balik lagi ke text editor, terus kita paste di bagian hrefnya. Kalau udah di save, habis itu kita refresh websitenya, terus kita pencet ini. Nah, dia bakal ngarah ke link yang kita tautkan. Udah dari sini kita back lagi, terus ini kita unduh aja ya. Kalau udah, habis itu ada menggunakan tag hr ini. Jadi tag hr ini fungsinya untuk memberikan garis di bawah konten website kita. Kurang lebih begitu cara penggunaan tag hr atau horizontal rule. Lanjut, kita balik lagi ke text editor. Udah sampai sini, kita enter lagi di bawah div class header ini. Kita copy lagi bagian konten. Nah, kita copy terus kita paste ke sini. Sip, kita rapiin lagi. Kalau udah, nanti teman-teman bisa pause bentar videonya, terus teman-teman bisa ketikin dari konten
video tutorial kali ini. Lanjut, di sini di bagian konten kita juga menggunakan beberapa elemen HTML baru, seperti ada order list, terus list item, ada unorder list juga. Dan sebelumnya gue pernah bilang kalau di dalam div ini kita juga bisa menggunakan class maupun ID, yang dimana bedanya itu ketika kita menggunakan CSS nantinya saat kita panggil kelas ini dia itu menggunakan titik, kalau ID menggunakan hashtag. Lanjut, kita udah tahu fungsi dari heading 1, terus nggak cuma heading 1 aja ya, ada heading 2, 3, 4, 5, 6. Terus fungsi dari tag break ini kita udah tahu. Lanjut, ada namanya tag order list. Jadi fungsi dari tag order list ini untuk memudahkan kita dalam membuat list, dan listnya itu diurutkan menggunakan angka. Terus gimana cara kita bikin listnya? Kalau kita udah bikin tag order list ini, lanjut di bawahnya atau di dalamnya kita masukin tag list item. Jadi dalam list item inilah kita menaruh konten yang ingin kita bikin list. Nah, kayak di sini ada story, technical approach. Terus di dalamnya lagi kita bikin order list lagi, terus kasih lagi list item, isinya itu JavaScript framework, Ajax, WebSocket. Terus dari sublistnya ini kita juga menggunakan unorder list, yang dimana fungsi dari unorder list ini membuat list tapi diurutkannya menggunakan titik, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau udah kita save, terus kita balik lagi ke browser, terus kita refresh. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nanti tampilnya. Kelihatan kan bedanya antara order list dan unorder list. Baik lagi ke text editor, udah di bagian konten ini, kita lanjut lagi ke bagian footer. Nah, bagian bawah sesuai namanya, jadi footer ini kan untuk di bagian kaki dari website kita. Sip, udah. Habis itu yang gue gunain lagi di sini ada namanya tag mark. Nah, jadi tag mark ini untuk menandakan teksnya itu dikasih warna atau di label. Terus ada juga tag i. Nah, fungsi tag ini untuk membuat teksnya menjadi miring atau tag italic. Ada juga tag delete. Nah, tag delete ini fungsinya untuk memberikan garis di dalam teksnya. Habis itu ada lagi namanya tag subscript. Fungsinya itu untuk membuat teksnya menjadi seperti akar kecil di atas teksnya. Ada juga tag dari subscript. Nah, kalau subscript ini fungsinya kan bedanya itu dengan subscript. Kalau subscript di bagian atas teks, kalau subscript di bagian bawah teks. Mungkin lebih jelasnya nanti kita save dulu kontennya, terus buat teman-teman juga bisa di post dulu videonya nanti, terus diketikin kurang lebih kayak gini bentuknya. Kalau udah, kita balik lagi ke internet browser, terus kita refresh. Nah, jadi kayak gini nih kurang lebih penggunaan dari mark, terus delete, ini yang subscript, dan ini yang subscript. Yes, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari sini kita udah nyusun kerangka atau tampilan di HTML-nya. Dan supaya lebih bagus lagi, kita menggunakan yang namanya CSS. Oke, dari sini juga ada yang sedikit kelupaan. Jadi kurang lebih tampilan untuk teks italic kurang lebih kayak gini. Baik lagi ke text editor, kita kan akan membahas cara penggunaan dari CSS. Jadi CSS itu cara penggunaannya ada 3. Yang pertama ada inline seperti style ini, terus ada juga internal CSS. Dan jadinya cara penggunaannya itu kita bisa taruh di bagian heading ini, juga bisa taruh di body ini,
dan ada juga namanya external CSS. Jadi kita buat sebuah file CSS sendiri yang nantinya file ini bakal kita panggil ke dalam file HTML. Nah, cara penggunaannya gimana? Kita mulai dari yang internal CSS. Jadi kita copy bagian sini di internal ini, dari komen internal, terus kita paste ke bagian file HTML. Sip. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus di sini cara penggunaannya pun kita bisa manggil tagnya langsung nih, tag body ini, terus kita isi apa aja yang kita mau custom, misalnya dari fontnya. Kalau fontnya, kalau misalnya udah kita save kan, nah kurang lebih fontnya kayak gini. Terus gue tambahin font size, ukuran dari fontnya, terus margin ini dari sisi kanan sisi kirinya, batas dengan layar, habis itu ada margin top, terus overflow ini jadi supaya website itu nggak scroll. Oke, soalnya misalnya kalau ini gua hapus terus di save, nah dia bakal ada scroll. Sip, kita balikin lagi, dan mungkin margin topnya ini bakal gua kurangin jadi 1%. Nah, jadi akan naik. Kalau udah, ini kan cara penggunaan internal CSS di bagian head. Ada juga penggunaan internal CSS di bagian body ini. Nah, kalau di bagian body ini kita bisa naruh CSS-nya di bawah ataupun di atas, tapi lebih baiknya di bawah sini, tapi masih di dalam tag body. Terus kita paste. Nah, kurang lebih kayak gini cara penggunaannya. Dan yang kayak gue bilang tadi, kalau kita menggunakan kelas ataupun ID, cara memanggilnya untuk penggunaan CSS itu, kalau ID menggunakan hashtag ini. Nah, kalau udah di dalam ID ini, yaitu kan isinya ada list. Nah, nanti listnya itu bakal punya background color teal, juga color text-nya jadi white. Terus ada margin topnya itu menjadi minus 3% supaya ada jarak dengan title dari kontennya ini. Kalau yang tadi udah di save, kita save dulu codingannya, habis itu kita balik ke browser. Nah, jadi deh kurang lebih kayak gini. Oke, udah kayak gini. Yang terakhir ada namanya penggunaan dengan external CSS. Jadi cara penggunaan external CSS itu, kalau kita udah buat file CSS nya ini, kita namain style.css nih. Jangan lupa selalu kalau misalnya ekstensinya CSS itu pakai .css, kalau HTML pakai .html, supaya nanti filenya bisa kebaca di file HTML ini. Dan cara panggil filenya itu kita gunakan link, terus relnya sebelum kita paste dulu dah. Nah, rel pakai rel sheet, terus hrefnya itu kita ngarahin style.css, karena kan dia di dalam folder yang sama, jadi kita nggak perlu manggil menggunakan nama folder aset seperti gambar, karena kalau gambar bisa kita panggil kurang lebih kayak gini. Ini yang linknya gue hapus dulu, terus kita ketikin nama foldernya dulu. Habis, nah udah deh. Kalau udah, ntar kita refresh gambar. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kenapa nih bisa ke tengah gambarnya? Karena di dalam style CSS ini kita panggil lagi class header. Nah, kalau panggil class header kita pakai titik, terus di dalamnya gue tambahin teks alignnya center. Terus di bagian class header ini ada tag P nya kan, nah atau tag paragraf. Nah, tag paragrafnya ini gue kasih justify alignnya supaya rata kiri dan kanan. Oke, setelah itu udah di save semua dan di refresh, jadi deh halamannya kurang lebih kayak gini. Sip, kurang lebih itu aja yang bisa gue kasih tahu dalam tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
See you in the next video.